Selamat sore semua anakku. Selamat sore, Pak. Oke, terima kasih. Siapa yang membawa doa hari ini? Oke, silakan depan meja. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dulu. Ampun mari Allah Bapa berkata di atas surga, terima kasih atas berkatmu yang masih menyertai kami dan sampai ini. Sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Berikanlah diri kami ketabahan dan kesabaran dalam diri kami, begitu juga dengan kami. Kalau kami berbicara atau bisa menjawab pertanyaan dari diri kami. Begitu juga dan segala itu bukanlah segala dosa kami perbuat, baik sengaja atau tidak sengaja, atau kami sebagai anak orang saja. Ini adalah nama transforma kami datang melalui kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat manusia. Amin. Terima kasih, amin. Silakan duduk. Sehat semua? Sehat. Ada kira-kira masalah, misalnya di dalam keluarga, orang tua, segala macam? Jangan semua? Terima kasih. Hari ini Bapak ingin mengabsen ya. Akbar Guru Ginting. Hadir Pak. Albert. Aldi. Algo. Amelia. Hadir Pak. Apen. Kalisa. Hadir Pak. Claudia. Hadir Pak. Daniel. Dea. Endania. Hadir Pak. Erina. Fernando. Gita. Hadir Pak. Gracia. Gunawanta. Hadir Pak. Jefferson. Hadir Pak. Joy. Hadir Pak. May. Hadir Pak. Mia. Hadir Pak. Mosa. Hadir Pak. Muhammad Adiansa. Hadir Pak. Natasha. Hadir Pak. Nisa. Hadir Pak. Patrick. Hadir Pak. Putri. Hadir Pak. Randy. Hadir Pak. Renaldo. Hadir Pak. Randy. Hadir Pak. Repan. Rizwandi. Hadir Pak. Rizky. Hadir Pak. Siti. Hadir Pak. Tessa. Hadir Pak. Tiara. Hadir Pak. Wina. Hadir Pak. Jadi berapa orang kira-kira yang hadir? Hadir Pak. Oke. Jadi hari ini Bapak ingin menanyakan persepsi dan motivasi. Nah, ini diharapkan peserta didik itu mampu memberikan sebuah pertanyaan ya. Jadi siapa dari kalian yang ingin memberikan pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan berdiri Kalisa. Apakah dampak terjadinya pemanasan global? Oke, terima kasih. Silakan duduk Kalisa. Oke. Hari ini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dampak terjadinya pemanasan global. Yang kedua, peserta didik mampu merancang proyek pembuatan filterisasi air sederhana dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil proyek pembuatan filterisasi air sederhana dengan percaya diri. Oke, supaya kita tetap semangat, coba berdiri semua. Berdiri. Semua berdiri biar kita semangat. Kita melakukan ice breaking di sini perlu diharapkan konsentrasi dari kalian semua. Ingat aba-abanya. Kalau saya bilang tepuk tangan sekali, coba dilakukan biar nggak lupa nanti. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk sekali. Ada yang salah. Kalau dia tepuk sekali, ini ya, sekali lagi. Tepuk 2 kali. Tepuk 2. Masih ada yang salah. Oke, ini kita serius. Tepuk tangan sekali. Tepuk sekali. Tepuk sekali.
Oke, mulai konsentrasi. Sekali lagi. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk sekali. Oke, silakan duduk. Sudah semangat semua? Yakin? Yakin. Bapak tambah lagi speaking. Sudah? Oke. Sekarang Bapak ingin menayangkan video proyek kita hari ini. Jadi Bapak harapkan kepada kalian semua untuk memperhatikan videonya sampai habis.
Sekarang Bapak ingin membagikan LKPD via kelompok. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya, yang akan dikerjakan nantinya. Kelompok 1 mana? 2, 3, 4, 5, 6. Petunjuk selanjutnya, guru membimbing peserta didik untuk berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Mereka sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Langkah selanjutnya, guru membimbing peserta didik untuk mempelajari LKPD. Jadi kalian coba buka LKPD-nya, pelajari dulu. Lihat soalnya. Dibuka-buka LKPD-nya tiap kelompok. Lalu Bapak meminta kalian tiap kelompok diskusikan, ya, diskusikan, dan di sini bermaksud dia kumpulkan nanti apa itu informasi pembuatan proyek. Coba diskusikan dulu apa kira-kira nanti informasi yang terdapat dalam proyek tersebut. Di sini kita akan membuat filterisasi air sederhana. Jadinya setiap kelompok itu mengumpulkan data informasi pembuatan proyek. Coba dipikirkan semua. Lihat LKPD-nya. Didiskusikan, ya, didiskusikan, bukan dikerjakan, diskusikan dulu. Apa aja data-data untuk pembuatan proyek? Diskusikan, ya, dibaca-baca.
itu SKPD yang Bapak kasihkan, coba diskusikan bagaimana kira-kira mengerjakan SKPD tersebut. Jangan jauh-jauh dari teman. Sudahkah kalian diskusikan apa kira-kira pengumpulan data pembuatan proyek tersebut? Bagaimana dengan kelompok 1? Bagaimana persiapannya? Persiapannya bagaimana kelompok 1? Siap. Siap. Kelompok 2? Sudah, Pak. Kelompok 3? Kelompok 4? Siap, Pak. Kelompok 5? Siap, Pak. Kelompok 6? Siap, Pak. Sekarang kalian diskusikan lagi bagaimana rancangan sebuah proyek tersebut. Bagaimana kira-kira merancang sebuah filterisasi. Diskusikan bagaimana merancang sebuah proyek tersebut. Setiap kelompok mendiskusikan bagaimana kira-kira membuat suatu rancangan sebuah proyek tersebut. Bagaimana? Sudah bisa kira-kira dibayangkan bagaimana nanti membuat produk tersebut? Sudah? Kelompok 1 gimana? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? 6? Selanjutnya, di sini Bapak akan memberikan penjelasan tentang proyek pembuatan filterisasi. Jadi orang dulu membuat suatu filterisasi ini, apa tujuannya dulu? Karena orang dulu itu pada saat dia musim kemarau, ya, air yang bersih itu susah didapat. Ya, kolam, sungai-sungai kering. Jadi sumber energi dari air minum susah didapat. Yang ada mungkin air itu enggak sesuai diharapkan oleh manusia. Ada, tapi jadi orang dulu menggunakan filterisasi air sederhana ini. Kegunaannya apa? Untuk mendapatkan air bersih. Dari itu. Langkah selanjutnya, Bapak dan kalian membuat kesepakatan tentang pembuatan filterisasi air sederhana ini. Jadi kan proyek kita ini kan sekarang selesai kan? Minggu lalu Bapak sudah memberikan dasar kepada kalian tentang proses pembuatan filterisasi air sederhana. Jadi di sini nanti kalian yang mengembangkan. Karena kenapa? Di kurikulum Merdeka ini pembelajaran berpusat hanya kepada peserta didik. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Kalian yang benar. Oke. Sekarang guru membuat rancangan waktu terkait pengerjaan proyek penerimaan peserta didik. Tadi kita saudara. Sekarang keluarkan alat dan bahan kalian masing-masing. Tiap kelompok. Keluarkan semua alat dan bahannya. Mulai kalian rancang proyek filterisasi air sederhana. Tiap kelompok sekarang. Jadi ada
gelas ukur yang Bapak tambahkan ke kalian. Karena tadi ketika Bapak menampilkan sebuah video ke kalian untuk kalian tonton, proses filterisasi air itu kan gak hanya sekali kan? Bisa berulang-ulang. Jadi nanti gunakan dia, misalnya proses pertama saya pakai gelas kalian, yang kedua pakai yang ini. Paham? Pertanyaan? Oke. Kelompok 1 sudah ada tadi? Baru satu. Kelompok 2 ada? Kelompok 2 ada? Kelompok 2. Kelompok 3 ada? 3. Oke, sini. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, jadi sudah ya. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi, lakukan sekarang, rancang sekarang proyek kalian. Ayo, sekarang. Oke, di sini guru melakukan pengamatan dan penilaian. Sebelum ke situ, Bapak melakukan monitoring. Monitoring itu memperhatikan kinerja kalian. Kalau ada kendala kesulitan dalam pembuatan proyek, boleh ditanyakan sama Bapak. Jadi, kalau kalian ketahui, di sini ada penilaian observasi. Penilaian observasi itu apa? Penilaian observasi itu apa? Sikap kalian. Jadi tolong, sikap ya. Itu kan kalian pakai baju lab. Tolong, tangan kalian hati-hati. Tadi saya sudah memberitahu, ya, memberitahu ada kain lap. Gunakan kain lap, jangan sampai kotor baju praktekmu. Hati-hati, ya. Sikap tolong diperhatikan ya. Sekali lagi Bapak tekankan, baju praktek tolong kalau ada kendala atau dikasih tahu ya, tangannya kotor, tolong dibersihkan dengan serbet agar tidak mengganggu pakaian. Baju praktikum, karena Bapak ada penilaian observasi yaitu sikap.
tolong saling kerjasama ya. Jangan ada hanya duduk berleha-leha, hanya menonton temannya. Data yang mengalami kendala. Kelompok berapa? Kelompok jauh dari merah ini. Lain kali merah ini disiapkan alat dan bahannya dengan lengkap. Kalian kelompok berapa ini? Apa kendalanya itu sama? Oke itu. Sekali lagi Bapak tekankan, saya di sini menilai sikap kalian. Tolong dijaga kebersihan, mulai dari pakaian, laboratorium. Jika tangannya kotor, tolong dilap pakai serbet agar proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Jadi di sini Bapak sampaikan lampiran penilaian observasi kreatif. Nah itu observasi itu kreatif, gotong royong. Jadi tolong kerjasama itu perlu, ya. Kreatif, bagaimana sekreatif mungkin kalian membuat suatu proyek dengan baik, ya. Jadi ada dia rubrik penilaian. Jadi kalian dengar BB ya. BB itu apa? Peserta didik mempunyai suatu ide yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembuatan proyek. Kalau NB, peserta didik mempunyai beberapa ya ide yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembuatan proyek. BSH, peserta didik mempunyai banyak ide dalam pembuatan proyek dan bisa mengembangkan satu ide dan melakukan usaha untuk mewujudkan menjadinya nyata. SB, peserta didik mengembangkan banyak ide dalam pembuatan proyek, bisa mengembangkan satu ide dan melakukan usaha untuk mewujudkan menjadi nyata dengan sangat baik. Itu kreatif. Jadi bergotong royong juga ada dia rubrik penilaian sikapnya, nah, ya. Apa itu bergotong royong? Yang BB, peserta didik belum mampu berkolaborasi dalam kelompok, kurang peduli dan berbagi dalam melakukan pembuatan proyek, ya. NB untuk gotong royong itu apa? Peserta didik mampu berkolaborasi dengan dua anggota dalam kelompok, cukup peduli dan berbagi dalam melaksanakan proyek. Nah, BSH untuk bergotong royong, ya, sikap, ya. Peserta didik mampu berkolaborasi dengan sebagian anggota dalam kelompok, peduli dan berbagi dalam melaksanakan pembuatan
SB, apa itu SB? Peserta didik mampu berkolaborasi dengan semua anggota. Ini sikap ya, peduli dan berbagi dalam melaksanakan perbuatan. Jadi apa itu tadi BB? Apa itu MB? BSH, SB. Pasti kalian bertanya ya kan? Apa itu MB kan? BB itu belum berkembang dalam suatu proyek. MB mulai berkembang. BSH berkembang sesuai harapan. Nah, SB sangat berkembang. Berarti yang paling tinggi nilainya itu SB sangat berkembang. Jadi di sini ada penilaian, ya penilaian kalian setiap peserta didik Bapak nilai, ya. Sudah selesai semua. Apa yang masih memiliki kendala dalam pembuatan proyek? Kelompok 1, bagaimana? Sudah? Sudah Pak. Sudah yakin kira-kira? Sudah Pak. Kira-kira berapa proses pencernihan baru ini berhasil menurut kalian? 2 Pak. 2. Kelompok 1 dia mengatakan 2 kali baru bisa. Sudah tanya kelompok 2. Berapa kali proses pencernihan kira-kira supaya dia jernih? 3 Pak. 3. Oke. Kelompok ketiga. Berapa kali proses pencernihan kira-kira? 3 Pak. Oke. Yang keempat, kalian? 3 Pak. Oke. Kelompok 5. 3 Pak. 6. Oke. Sekarang ya kan Bapak sudah melakukan observasi kepada kalian. Ya. Nanti saya persilahkan masing-masing perwakilan kelompok. Jadi nanti langsung diarahkan ke kalian ya. Bisa gini, kelompok 1 mempresentasikan, kelompok 2 mempresentasikan, kelompok 3 mempresentasikan, 4 mempresentasikan, 5 mempresentasikan, 6 mempresentasikan. Jadi apa nanti yang perlu kalian kasih tahu? Ada yang kira-kira tahu? Yang bakalan kalian presentasikan nantinya? Apa kira-kira yang nanti kalian presentasikan? Ada yang tahu? Saya Pak. Oke. Apa? Kira-kira yang akan dipresentasikan nanti ada desainnya, terus uji cobanya, kemudian dampaknya. Oke, bagus sekali Kak Lisa. Jadi yang nantinya kalian presentasikan itu yang pertama menyampaikan desain proyek kalian, proyek filter prestasi air sederhana. Yang kedua menguji coba, nanti kita uji coba, baru menyampaikan dampak pemanasan global dari proyek kalian. Kira-kira sudah bisa dibayangkan setiap kelompok? Apa kira-kira dampak pemanasan gelombang dari proyek yang kalian buat? Bisa? Siapa yang belum paham? Misalnya Bapak tanya kelompok 5, apa kira-kira dampak pemanasan global dari proyek yang kalian buat? Bisa dijawab? Hah? Tidak. Kelompok 6 bisa dijawab? Kalau seandainya nanti kalian presentasikan apa dampak penyebab filterisasi pemanasan global dari proyek kalian? Bisa dijawab? Kenapa nggak bisa dijawab? Kelompok siapa kira-kira bisa menjawab dampak pemanasan global dari proyek kalian? Kelompok
2. Hanya kelompok 2. Kelompok 1. Hanya kelompok 1 dan 2. Kelompok 4. Oke, kayaknya sudah ada 3 kelompok ya. Jadi sebelum kita melakukan hasil proyek atau menguji hasil proyek, alangkah baiknya kita melakukan SPG supaya semua serius. Ya, semua dalam keadaan berdiri. SPG ini SPG ini sudah pernah Bapak lakukan kepada kalian. Ya, semoga kalian masih ingat dan konsentrasi. Biar ini menumbuhkan rasa semangat kita. Mungkin ada yang ngantuk ya kan, karena sudah sore ya kan. Siapa yang ngantuk? Yang merasa ngantuk? Ya, yang merasa ngantuk siapa? Jawab aja. Siapa yang sudah lapar? Siapa yang haus? Siapa yang haus? Oke, nanti ada yang lapar, ada yang haus. Jadi nanti kita makan setelah proses pembelajaran kita ini selesai. Jadi biar nanti kalian semangat mempresentasikan proyek kalian, kita melakukan SPG. Ya, kalau belum semangat terus saya lakukan SPG. Ya, kalau saya katakan gajah, ya kan? Gajah besar, bisa kan? Gajah besar. Kalau masih lesu tetap SBK. Kalau masih lesu, gajah besar, kurang semangat. Gajah besar, masih ada yang kurang semangat. Gajah besar, itu satu telurnya. Semut kecil, nanti masih ingat. Semut kecil, semut kecil. Oke, saya tanya satu-satu biar semangat. Siap? Siap. Siap ditanya satu-satu? Siap. Oke. Kelompok 6, semut, serentak. Oke, kurang semangat. Bisa tanya, kelompok 1, semut. Kesalahan, saya ulang ini. Kelompok 3, semut kecil. Oke, itu yang benar. Kelompok 4, gajah besar. Oke, itu yang benar. Kelompok 5, gajah kecil. Oke, kurang konsentrasi. Sampai konsentrasi. Semut, kelompok 5. Ini masih kaku ini. Kelompok 5, semut kecil. Kelompok 5, semut kecil. Oke. Kelompok 6, gajah besar. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Ini sama-sama semua, sama-sama. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Ini saya sudah ada semangat. Sekali lagi. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Oke, terima kasih. Silakan. Jadi nak, kita sekarang mempresentasikan. Tadi saya sudah bilang semua mempresentasikan. Kelompok siapa yang mau? Yang pertama mempresentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan yang pertama?
Kelompok berapa? Itu datangnya dari hati pilihan tanpa paksaan dari Bapak. Kelompok masih takut-takut. Apa perlu Bapak buat ice breaking lagi? Sekali lagi kutanya, kalau belum ada jawaban buat ice breaking, berarti belum semangat. Kelompok siapa yang ingin mempresentasikan pertama? Berarti belum semangat, kita ice breaking. Berdiri semua. Sambil ice breaking nanti pikirkan kelompok siapa yang ingin nanti. Ya. Nah, konsentrasi. Kalau bilang satu, kaku. Kalau aku bilang satu, kaku. Kalau aku bilang dua, laku. Satu, kaku. Dua, laku. Satu, kaku. Dua, laku. Ketiga, ikut. Ketiga, ikut. Nah, perlu konsentrasi. Konsentrasi. Sekali lagi. Satu, kaku. Dua, laku. Tiga, ikut. Oke. Kelompok satu, siap-siap. Satu, letak. Kaku. Kelompok satu, siap-siap. Dua, Kaku. kelompok dua, siap-siap. Tiga, Ikut. kelompok tiga. Satu, Kaku. empat, dua. Laku. Kelompok lima, tiga. Ikut. Kelompok enam, satu. Kaku. Kelompok enam, tiga. Ikut. Kurang semangat ini kelompok enam. Kelompok enam, tiga. Ikut. Oke, silakan duduk. Bapak tanyakan lagi, siapa yang mau pertama melakukan presentasi? Harus dari hati kalian. Yang pertama nanti kalian menyampaikan desain. Nah, ya. Apa itu desain? Dia sebutkan, baru praktekkan, baru jelaskan. Dapat pemanasan global dari proyek kalian. Bapak tanya kelompok satu bisa? Berdiri. Selamat sore teman-teman. Sore. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu filterisasi air sederhana. Yang pertama, kami akan menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam filterisasi air sederhana ini. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Nama saya Elina Pratiwi. Nama saya Siti Umuhani Buntinting. Nama saya Dea Agnesia. Nama saya Alvin Judi. Nama saya Abenasarus Sembiring. Nah, langsung saja ya teman-teman. Di sini alat dan bahan yang digunakan akan disampaikan oleh Ririn. Yang pertama ada gelas bening dan ada aqua yang sudah dipotong bawahnya dan tutupnya sudah dilubangi. Kemudian ada tisu, ada pasir, ada batu, ada arang, Dan nanti ada air yang telah tercemar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan cara pembuatan filterisasi air sederhana ini. Pertama, kita siapkan gelas, lalu ambil botol yang telah dilubangi tutupnya tadi dan telah dipotong bawahnya tadi, kita letakkan di atas gelas ini. Kemudian kita masukkan tisu. Pertama kita masukkan tisu, selanjutnya kita masukkan pasir. Setelah kita masukkan pasir, kita masukkan batu kerikil. Setelah batu kerikil, kita masukkan pasir lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan arang. Kemudian kita masukkan pasir lagi. Lalu terakhir kita masukkan tisu. Nah, ini adalah cara pembuatan dari filterisasi air sederhana. Dan sekarang kami akan melakukan uji cobanya.
Kalau dia belum keluar, tambahkan lagi air tercemarnya. Kelompok 1 Bapak bertanya, ada nggak kalian lubang itu di bawah? Itu bawah. Ada, Pak. Oke, tambah airnya. Sudah, Pak. Tambah terus air, tambah terus air. Nah, airnya ke airnya itu. Oke. Pasirnya itu kan basah. Iya. Tambah terus airnya nanti, biar cepat. Tambah airnya terus, biar cepat dia keluar. Itu proses yang pertama. Yang ke kelompok yang berikutnya, dan coba lakukan proses yang kedua, kelompok 1. Air yang kalian saring tadi yang pertama itu lagi masukkan untuk proses yang kedua. Nah itu ya. Kita lihat ada nggak perbedaan? Oke. Tolong dijaga kebersihan, ambil serbet. Kalau airnya netes semeja. Oke. Oke, sambil dijawab. Menurut dari kelompok 1, menurut kelompok 1, apa dampak pemanasan global yang terjadi pada proyek tersebut? Menurut kami, dampak dari pemanasan global yang terjadi dari yang kami buat ini yaitu proyek filterisasi air sederhana ini, yaitu meningkatnya rata-rata suhu di permukaan bumi yang membuat air menjadi mengkering dan sehingga kita sulit mendapatkan air yang bersih. Oke. Kasih dulu tepuk tangan kepada Bapak. Terima kasih buat kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kelompok berapa yang ingin mempresentasikan? Oke, kelompok 3. Oke. Yang pertama, apa langkah kalian mempresentasikannya? Di sini kami kelompok 3 akan menyampaikan presentasi dari hasil proyek kami mengenai filterisasi air sederhana. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Amelia Italiana sebagai ketua kelompok, dan di samping saya ada Nia Kristina Marsinata, Roda Zulika Butarigan, dan samping juga Tadi Pramana Prangalin, Regi Mani. jadi alat dan bahan yang kami perlukan dalam pembuatan filterisasi air sederhana itu ada botol bekas yang sudah dilubangi tutupnya dan dipotong pangkalnya. Lalu ada gelas sebagai wadahnya, ada kapas, ada pasir, ada arang, ada batu, dan terakhir air yang sudah tercemar. Di sini tahap-tahap pengerjaannya adalah pertama kita siapkan wadah gelas yang bening, lalu kita isi tisu di dalam botol bekas. Selanjutnya kita masukkan lagi pasir. Setelah pasir kita isi dengan batu kerikil. Setelah batu kerikil kita isi lagi dengan pasir. Setelah pasir kita isi lagi dengan arang. Setelah arang diisi lagi pasir, dan terakhir ditutup dengan tisu. Jadi di sini kami akan memulai filterisasi air sederhananya.
kelompok 3, ada nggak kalian lubangi ujung botolnya? Ada Pak. Oke. Tambahi terus, jangan ragu-ragu. Tambahi terus. Terus tambah. Sepertinya kelompok 1 ini akan lebih baik dari kelompok. Oke, itu proses yang pertama. Oke, coba lakukan proses yang kedua. Nah itu, air yang itu. Nah itu. Nah. Ada nggak perubahan? Dikit. Ada nggak perubahan? Coba lakukan, jangan dihabiskan ya, biar bisa nanti membedakannya. Proses yang ketiga, jangan nanti habiskan proses yang kedua, biar ada pembedanya. Untuk kelompok yang berikutnya, tolong ya, bagaimana yang kalian lihat dari kelompok kawan kalian aku jadi satu pembelajaran. Ada nggak perbedaannya? Makin jernih nggak? Makin Pak. Oke, sekarang kalian langkah yang ketiga apa? Apa itu dampak pemanasan global dari proyek yang kalian buat? Tolong dijawab. Untuk kelompok 3. Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Adanya masih banyak contoh, contohnya adalah seperti es yang cair di kutub utara dan kutub selatan. Terjadinya pencairan es di kutub utara dan selatan yang membuat matahari menjadi semakin panas. Yang kedua, menipisnya lapisan ozon. Dampak menipisnya lapisan ozon dapat terkena kulit dan menyebabkan terkena kanker kulit. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah dalam pelaksanaan kami, tolong dimaafkan. Oke, terima kasih buat kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Coba dulu kasihkan tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok siapa yang ingin ambil? Oke, kelompok B. Oke, kasihkan semangat, ayo. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini saya sebagai moderator dan yang sebelah kiri saya nama-nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Natasha Fitriana. Nama saya Nizam Kita Putri. Nama saya Rizwan Sahabis. Nama saya Iman Komando. Nama saya Mawanda. Di sini kami menggunakan bahan yaitu 1 gelas bening, 1 botol aqua besar, dan 1 tisu dan batu kerikil dan arang dan tisu dan pasir. Cara pengerjaannya, Pertama-tama kami meletakkan suatu kapas ke dalam botol, lalu kami menaruh pasir, terus selanjutnya kami menaruh batu, lalu pasir lagi, kemudian arang, dan taruh pasir lagi, lalu ditutup dengan kapas lagi. Dampak dari pengerjaan kami yaitu pemanasan global dapat mempengaruhi penjernihan air sederhana dengan meningkatkan suhu permukaan air, mengubah pola hujan dan mempengaruhi siklus air. Ini dapat berdampak pada ketersediaan air bersih dan kesehatan ekosistem Jadi perairan. untuk kelompok tiap kelompok Di sini akan kami praktekkan cara pembuatannya.
Bagaimana dengan kelompok 5? Masih semangat? Masih Pak. Oke. Kayaknya ini berapa proses itu? Terus sekali Pak. Oke, kelompok 5 sekali proses filterisasi. Oke. Nah, cukup. Itu sekali proses kan? Buat dia proses yang kedua, tapi jangan habis untuk proses yang pertama, biar bisa kita bedakan. Oke. Tampung untuk proses yang kedua. Ya, proses yang kedua. Jangan dihabiskan, biar bisa kita bandingkan. Ya itu masukkan, tapi jangan habis. Biar bisa kita bedakan mana yang lebih jernih. Dekatkan dia. Oke, dekatkan. Menurut kelompok 5, mana lebih jernih? Proses yang pertama atau yang kedua? Kedua, oke. Untuk mempersingkat waktu, apa dampak pemanasan global dari proyek kalian tersebut? Jawab, siapa yang mau menjawab? Oke. Siapa? Gunawan Ta yang menjawab apa dampak pemanasan global dari proyek tersebut. Filterisasi air sederhana. Dampak pemanasan global dapat mempengaruhi penjernihan air sederhana dengan meningkatkan suhu permukaan air, mengubah pola hujan dan mempengaruhi siklus air. Ini dapat berdampak pada ketersediaan air bersih dan kesehatan ekosistem perairan. Oke, kasih dulu tepuk tangan pada kelompok 5. Oke, sebelum dilanjut, setiap kelompok Bapak ada penilaian, ya. Itu penilaian laporan. Di sini saya bacakan. Ya, semangat, ya. Guru melakukan penilaian laporan pembuatan filterisasi sederhana dengan penilaian unjuk kerja. Salah satu unjuk kerja kalian ini, ya. Nah, sekarang kelompok siapa yang ingin tampil? Kelompok berapa ini? Oke, kelompok 4. Ayo, semangat. Silakan berdiri. Selamat sore teman-teman. Ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya sebagai perwakilan dan juga sebagai ketua kelompok dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kalisa Dwi Anastasia beserta teman saya yang bernama saya Tera Melia Putri, saya Akbar Burgeti. Saya Fernando Maria. Di sini kami akan berpresentasi mengenai materi kita saat ini, yakni pemanasan global serta filterisasi air secara sederhana. Di sini kami akan menyampaikan desain serta bahan dan juga alat-alat yang digunakan untuk membuat filterisasi air secara sederhana. Bahan yang dibutuhkan ada gelas sebagai tempat penyaringan air yang pertama, kemudian botol bekas yang sudah dilubangi bagian tutupnya dan sudah dipotong bagian bawahnya, kemudian kapas, pasir, batu kerikil, pasir, arang, pasir, dan yang terakhir ditutup dengan kapas atau tisu. Jadi pasirnya diletakkan sebanyak 3 kali. Di sini kami akan memulai uji coba dengan memasukkan air kotor ke dalam botol yang sudah kami sediakan.
Tinggal kelompok berapa lagi yang kira-kira mudah? 26. Jangan ragu-ragu, gaskan terus, gaskan. Masukkan terus, nak. Apakah kelompok berapa ini? 4 dikurangi ujungnya. Masukkan terus air tercemarnya. Jangan sanksi, jangan ragu. Masukkan terus kalau perlu dia netes. Berarti ada kendala di ujung itu. Lagi dulu. Enggak keluar. Sempit kan lubangnya. Bagaimana dengan kelompok berapa tadi 4? Ada kendala sedikit, Pak. Ada kendala apa yang kendala? Terlalu banyak Berarti pasir. ulangi tadi. Apa yang Tuh, udah keluar. Oke, ada kendala? Sudah, Pak. Oke, Sudah kendala bisa, Pak. itu Sudah bisa, Pak. Sudah bisa? Tambahin terus air tercemarnya biar lancar dia. Dia langsung murni dong. Kayak main. Nyantai. Benar 3 kali juga sudah. Pelan-pelan. Boleh, boleh. Bagaimana dengan kelompok 4? Masih jelasin, Pak. Oke, coba dilakukan proses yang kedua. Karena tadi ada Bapak kasih gelas ukur, apakah dia lebih jernih? Oke. Proses yang pertama, jangan dihabiskan supaya kita bisa lihat pembedanya. Oke, masukkan ke situ, ke gelas ukur. Oke, masukkan itu jangan habis, biar tahu kita pembedanya. Ya, jangan habis. Sini dah Pak. Percaya kan? Pak, udah, Pak.
Bagaimana dengan kelompok 4? Berhasil? Berhasil, Tepuk Pak. tangan. Oke, kasih tepuk tangan kepada kelompok 4. Oke, setiap kelompok jangan ditumpahkan, nanti Bapak kasih penilaian. Setiap yang sudah melakukan uji coba jangan dibuang airnya, ya, jangan dibuang airnya. Dan bagaimana dampak pemanasan global menurut kalian kelompok 4? Coba disebutkan. Dampak pemanasan global yang kami ketahui ada 6. Yang pertama, perubahan iklim dan cuaca. Yang kedua, hujan asam. Yang ketiga, es kutub utara dan selatan mencair. Yang keempat, permukaan laut naik. Yang kelima, ekologis terganggu. Dan yang terakhir, lapisan ozon menipis. Jadi, sekian presentasi dari kelompok 4. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Oke, kasih untuk utama sekali lagi. Sekarang kelompok berapa? Oke, kelompok 6, ayo cepat kalau bisa. Berdiri. Masuk. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan filtrasi air sederhana. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dari anggota-anggota kami. Perkenalkan nama saya Jefferson Fiat. Saya Tesalonika Pristepu, saya Endamia, saya Luna Saputri, dan saya Vanessa Bayani. Di sini saya akan menjelaskan desain yang kami gunakan. Pertama, gelas bening, botol, tisu, pasir, batu, dan arang. Di sini kami akan melakukan uji coba. Siapkan kesimpulan. Kira-kira siapa nanti yang mengalami kendala? Kendala. Siapa yang kendala tadi? Kelompok 1 mengalami kendala kan? Nanti dijelaskan. Jangan tanggung-tanggung, habiskan. Jangan ragu-ragu, nak masukkan aja semua. Nanti tidak. Pokoknya anak apa ini lawannya. Masukkan lagi, masukkan ke lambat. Tadi kalian di ujung kalian lubangi, masukkan lagi. Kayaknya ini kelompok 5 berhasil ya. Oke. Kasih dulu tepuk tangan kepada kelompok 6. Sekarang coba jelaskan sama Bapak apa dampak pemanasan global kalian lakukan proyek tersebut. Dampak pemanasan global dari proyek kami adalah sulit untuk mendapatkan air bersih karena terjadinya kenaikan suhu di permukaan bumi yang mengakibatkan kekeringan. Sudah? Silakan duduk. Tepuk tangan dulu sebelumnya. Sekarang kelompok siapa?
Oke. Berdiri. Kalau bisa lebih baik, udah. Selamat sore teman-teman. Di sini kami kelompok 2 ini mempresentasikan hasil proyek kami yaitu filterisasi air sederhana dan juga dampak pemanasan global. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu gelas bening, botol aqua yang sudah dipotong dan bagian tutupnya sudah dilubangi, tisu, pasir, batu kerikil, arang, dan juga air yang tercemar. Langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh Gita. Pertama-tama, sediakan botol yang sudah dipotong dan tutupnya yang sudah dilubangi. Lalu masukkan tisu, lalu pasir, lalu batu, lalu pasir lagi, lalu arang, lalu pasir lagi, lalu tutup dengan tisu. Yang terakhir. Ya, stop. Kayak itu bawa yang mulai nak. Aman. Sekarang apa dampak pemanasan global? Dampak pemanasan global dapat mempengaruhi penjernihan air. Sederhana dengan meningkatnya suhu permukaan air, mengubah pola hujan, dan mempengaruhi siklus air. Ini dapat berdampak pada keselarasan air dan kesehatan ekosistem perairan, sehingga dibuat filterisasi air. Oke, silakan duduk semua. Sekarang siapa yang ingin menceritakan kendala? Siapa yang memiliki kendala dalam suatu proyek? Ayo, cepat saja. Oke, silakan. Kendala kami nomor 1 adalah kesulitan mendapatkan alam. Oke, itu saja. Terima kasih, silakan duduk. Sekarang Bapak akan memberikan suatu penguatan materi untuk lebih meyakinkan kalian nanti dia di dalam YouTube, media-media yang lain untuk melakukan kesuksesan dalam melakukan filterisasi air sederhana. Oke. Sekarang, ini nanti bisa kalian kerjakan ya, soal evaluasi. Ya. Dua lagi kan? Jawab
Apa itu saya kasih kata sama kalian? Ha? Asesmen ya, kerjakan. Waktunya cuma 5 menit. Silakan. Sudah siap? Sudah bisa dipukul? Ayo dipukul. Dan langkah selanjutnya, ini saya minta hanya 2 perwakilan dari kelompok untuk menyimpulkan hasil proyek kita. Kalau saya lihat tadi dari yang terbagus kelompok 4 dan berapa tadi? 6, oke. Kelompok 4, ayo simpulkan. Jadi kesimpulan yang kami dapat dalam mempelajari filterisasi air adalah dapat mengetahui cara menjernihkan air karena kita tidak tahu kapan kita mengalami yang namanya krisis air, dan jika kita mengalami krisis air atau pencemaran air, kita menjadi mengetahui cara penjernihan air walaupun secara sederhana dan akan mudah untuk menemukan air bersih, jernih, dan layak untuk dikonsumsi. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi saya lihat dari tim kelompok yang terbagus itu kelompok 4. Kasih dulu tepuk tangan. Terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri, ini adalah kasih refleksi, dijawab cepat saja ya. Oke, bagikan. Dijawab dengan cepat ya. Dijawab jujur. Waktunya cuma 2 menit. Kalau sudah siap dikumpul. Dikerjakan ya, refleksinya. Kalau sudah siap pukul besar. Ya, jadi ini kegiatan terakhir kita. Di refleksi kita sudah menilai refleksi ini. Yang terakhir, untuk laporan LKPD-nya tersebut dikerjakan minggu depan untuk mengakhiri kegiatan ini. Siapa yang ingin bawa doa penutup? Ayo, Claudia. Teman-teman, mari kita
Bapa, kami sudah mengakhiri pelajaran kami. Sekiranya Kau yang memberkati kami, hingga kami sampai rumah kami, tidak pulang sesuatu. Tidak kami kepada kamu lagi kami yang kudus. Oke, sekarang dibuang airnya itu keluar ya, air irapannya dibuang semua, kaca-kacanya. Air dibuang, kalau pasir letakkan di situ, di tong. Semua dalam keadaan bersih. Semua dalam keadaan bersih. Oke, bagus. Semua dalam keadaan bersih. Ya. Tolong jangan ada yang pulang. Bereskan mejanya. Ya. Yang tahu rumahnya siapa? Jangan merasa jauh. Kalau bisa ya 4 orang nanti kita lagi. Siapa yang kira-kira mau pulang?